Terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Vicky Pinologot dengan NIM 2014201103 dan saya adalah salah satu mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan kelas A2 semester 2. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai diabetes mellitus. Diabetes ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengalirkan atau mengalihkan atau sifon. Sedangkan mellitus ini berasal dari bahasa Latin yang bermakna manis atau madu. Penyakit diabetes mellitus ini dapat diartikan individu yang mengalirkan volume urin yang banyak dengan kadar glukosa tinggi. Diabetes mellitus ini adalah penyakit hiperglikemia yang ditandai dengan ketidakadaan absorb insulin atau penurunan relatif sensitivitas sel terhadap insulin. Diabetes mellitus ini merupakan suatu penyakit kronik yang kompleks yang melibatkan kelainan metabolisme, karbohidrat, protein, dan lemak dan berkembangnya komplikasi markovaskular dan neurologis diabetes dan gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin atau keduanya dapat menyebabkan komplikasi kronis mikrovaskular, makrovaskular, dan neuropatik. Pankreas disebut sebagai organ rangkap, mempunyai dua fungsi yaitu sebagai kelenjar eksorin dan kelenjaran endokrin. Kelenjaran eksokrin menghasilkan sekret yang mengandung enzim yang dapat menghidrolisis protein, lemak, dan karbohidrat. Sedangkan endokrin ini menghasilkan hormon, insulin, dan glukagon yang memegang peran penting pada metabolisme karbohidrat, kelenjar pankreas, dan mengatur metabolisme glukosa dalam tubuh berupa hormon-hormon yang disekresikan oleh sel-sel di pulau Langerhans. Hormon-hormon ini dapat diklasifikasikan sebagai hormon yang merendahkan kadar glukosa darah yaitu insulin dan hormon yang dapat meningkatkan glukosa darah yaitu glukagon. Fisiologis insulin. Hubungan yang erat antara berbagai jenis sel di pulau Langerhans menyebabkan insulin menghambat sekresi glukagon. Somatostatin menghambat sekresi glukagon dan insulin. Insulin ini merupakan protein kecil terdiri dari dua rantai asam amino yang satu sama lain dihubungkan oleh ikatan disulfida. Bila kedua rantai asam amino dipisahkan, maka aktivitas fungsional dari insulin akan hilang. Translasi RNA insulin oleh ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma membentuk prepohormon insulin melekat erat pada retikulum endoplasma dan membentuk proinsulin melekat erat pada alat Golgi membentuk insulin terbungkus granula skretorik dan sekitar spirenam lainnya tetap menjadi proinsulin yang tidak mempunyai aktivitas insulin. Insulin dalam darah beredar dalam bentuk yang tidak terikat dan memiliki waktu paruh 6 menit. Dalam waktu 10-15 menit akan dibersihkan dari sirkulasi, kecuali sebagian insulin yang berkaitan dengan reseptor yang ada pada sel target. Sisa insulin didegradasi oleh enzim insulinase dalam hati, ginjal, otot, dan dalam jaringan lain. Reseptor insulin merupakan kombinasi dari 4 subunit yang saling berikatan bersama oleh ikatan disulfide. Dua subunit alfa terletak seluruhnya di luar membran sel dan dua subunit beta menembus membran menonjol ke dalam sitoplasma. Insulin berikatan dengan subunit alfa intraseluler lainnya. Insulin bersifat
anabolik, meningkatkan simpangan glukosa, asam-asam lemak, dan asam-asam amino. Glukagon bersifat katabolik, memobilisasi glukosa, asam-asam lemak, dan asam-asam efek keseluruhannya, dan pada sebagian besar keadaan disekresikan secara timbal balik insulin absolut maupun relatif, menyebabkan diabetes mellitus, suatu penyakit kompleks yang bila tidak diobati dapat mematikan. Defisiensi glukagon dapat menimbulkan hipoglikemia. Dan pada saat ini masuk dalam asuhan keperawatan. Yang pertama itu dalam kasus. Hari tanggal Senin 28 Juni 2021, jam 8.30, tempat ruangan 3, Rumah Sakit Kansia, termasuk baru. Sumber data pasien yaitu keluarga dan status rekam medis pasien. Metode dalam kasus tersebut wawancara, observasi, dan studi dokumen. Pertama itu kajian identitas klien atau pasien. Nama pasien Nyonya N, tempat tanggal lahir Karawang 31 Desember 1967, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, status perkawinan, suku bangsa Minahasa, Indonesia. Alamat masuk baru, diagnosa medis diabetes mellitus, nomor rekam medik 009973. Tahun masuk rumah sakit tanggal 28 Juni 2021. Penanggung jawab pasien itu keluarga. Nama Bapak R, umur 69 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, alamat masuk baru, hubungan dengan pasien suami, status perkawinan nikah, riwayat kesehatan. Yang pertama, kesehatan pasien. Keluhan utama saat pengkajian, pasien mengeluh badan lemas, pusing, dan buang air besar cair 5 kali. Riwayat kesehatan sekarang, alasan masuk RS, pasien mengatakan badan terasa lemas, pusing, buang air besar, cair sudah 5 kali. Pasien mempunyai riwayat DM 3 tahun yang lalu. Riwayat kesehatan pasien. Pasien mengatakan badan terasa lemas, pusing sejak 3 hari yang lalu, buang air besar cair 5 kali dalam sehari pada tanggal 27 Maret tahun 2021. Pasien berobat di salah satu klinik. Kemudian pasien menjalani rawat inap. Riwayat kesehatan masa lalu. Pasien mengatakan sakit DM sejak 3 tahun yang lalu. Pasien berobat rutin di puskesmas dan mendapatkan terapi metformin dan glimepiride. Riwayat kesehatan keluarga dari pihak keluarga pasien, tidak ada yang menderita penyakit DM seperti pasien. Kesehatan fungsional, aspek fisik, biologis, nutrisi. Sebelum sakit, pasien makan 3 kali sehari, 1 porsi habis. Makanan yang dikonsumsi pasien berupa nasi, sayur, dan lauk. Kemudian pasien minum 8-10 gelas per hari atau setara dengan 1.500 sampai 2.000 cc berupa air putih. Pasien selalu minum teh manis setiap hari. Pola eliminasi. Sebelum sakit, BAB teratur setiap hari pada pagi hari. Bentuk dan warna feses, lunak berwarna kuning kecoklatan, buang air kecil lancar, kurang lebih banyak 5-6 kali. Selama sakit, selama di rumah sakit, pasien buang air besar cair 5 kali dalam sehari sekali. Terdapat ampas warna kuning bawah khas feses. Untuk buang air kecil, pasien lancar sehari 5-6 kali sehari. Urin berwarna kuning jernih. Pola aktivitas sebelum sakit. Keadaan aktivitas sehari-hari pasien setiap hari bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari meliputi mandi, makan, BAB, BAK, dan berpakaian. Pasien melakukan secara mandiri dan tidak menggunakan alat bantu. Setelah melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien Nyonya N yang terdiagnosa diabetes mellitus selama 3
kali 24 jam setelah melakukan asuhan keperawatan pada pasien Nyonya N yang terdiagnosa diabetes mellitus selama 3 ke 24 jam dari tanggal 26 Juli sampai dengan 28 Juni, penulis memperoleh pengalaman nyata dalam melaksanakan ASKEP pada Nyonya N dengan diagnosa diabetes mellitus dengan menerapkan proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, pelaksanaan keperawatan, dan evaluasi keperawatan, serta mendokumentasikan dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam setiap proses keperawatan. Adapun kesimpulan yaitu pengkajian metode yang digunakan dalam pengkajian, wawancara observasi, pemeriksaan fisik, dan studi dokumentasi. Diagnosa keperawatan pada pasien Nyonya N dengan diagnosa DM didapatkan 3 diagnosa yang muncul berdasarkan kondisi pasien, diantaranya adalah defisi perawatan diri berhubungan dengan kelemahan fisik, risiko gangguan ketidakseimbangan kadar glukosa dalam darah dengan faktor risiko, ketidakpatuhan pengobatan, risiko infeksi dengan faktor risiko, prosedur invasif. Perencanaan keperawatan, perencanaan sesuai teori dengan memperhatikan situasi dan kondisi pasien serta sarana dan prasarana di rumah sakit. Prioritas masalah berdasarkan teori hierarki Maslow, sedangkan penentuan tujuan meliputi sasaran, kriteria waktu, dan hasil dan rencana tindakan keperawatan. Kasus ini berpedoman pada Nanda, Nock, dan Nick dengan menyesuaikan pada kondisi pasien. Dalam penyusunan perencanaan keperawatan melibatkan pasien, keluarga, dan tim kesehatan lain yang mencakup 4 elemen yaitu observasi tindakan keperawatan mandiri, pendidikan kesehatan, tindakan kolaborasi. Pelaksanaan keperawatan, pelaksanaan dari 3 diagnosa keperawatan antara lain adalah glukosa dalam darah dengan faktor risiko, ketidakpatuhan pengobatan risiko, infeksi dengan adanya kerjasama yang baik dengan pasien, keluarga pasien, perawat ruangan, dan tim kesehatan lainnya. Evaluasi dari hasil ASKEP yang dilakukan selama 3-24 jam dari hari ketiga diagnosa keperawatan meliputi defisi perawatan diri berhubungan dengan kelemahan fisik, risiko ketidakstabilan kadar glukosa dalam darah dengan faktor risiko, ketidakpatuhan pengobatan, risiko infeksi dengan faktor risiko prosedur invasif. Ketiga diagnosa tersebut dapat teratasi. Pendokumentasian telah dilaksanakan sesuai dengan kronologis waktu dan kriteria dalam format ASKEP yang terdiri dari perencanaan pelaksanaan, dan pada tahap evaluasi penulis menggunakan metode SOAP, subjektif, objektif data, analisa, planning. Pendokumentasian dengan metode subjektif, objektif, analisis, dan planning dilakukan setelah melakukan tindakan keperawatan dengan mencantumkan tanggal jam, nama, dan tanda tangan. Dalam pembuatan ASKEP, penulisan mendapat adanya faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung ialah adanya kerjasama yang baik antara perawat dengan tim kesehatan lainnya. Nah, bingung ketika lulus SMA atau SMK, ingin kuliah tapi mau kuliah di mana? Ingat, jangan selalu pilih kampus, karena saat ini saya akan merekomendasikan kampus untuk Anda, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya pada Fakultas Keperawatan. Karena pada saat ini, Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah buka pendaftaran tahun ajaran 2021-2022. Oleh karena itu, bagi Anda, let's join bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Raihlah cita-cita Anda bersama dengan kami di UNPI Manado.